Dengan adanya pembuatan film dokumenter pembangunan Waduk Jati Gede, bagi kami menyatakan sangat senang ya. Kami mengapresiasi dari pemerintah Kabupaten Sumedang yang telah membuat film dokumenter ini, karena dari sini film ini akan menggambarkan bagaimana sejarah tentang pembangunan dari Bendungan Jati Gede. Ya, ini akan bisa dinikmati atau ditonton oleh masyarakat Kabupaten Sumedang secara khususnya ataupun masyarakat Indonesia pada secara umum. Bagaimana proses dari pembuatan waduk dari Jati Gede ini. Kami sangat mendukung dan sangat mengapresiasi atas terciptanya dari film dokumenter ini. Sampurasung, Jati Gede. Inilah sebuah nama waduk atau bendungan di Kabupaten Sumedang yang rencana pembangunannya telah digagas sejak tahun 1963. Bahkan, kabarnya rencana tersebut telah muncul sejak tahun 1812. Pembangunan waduk ini di samping itu dimanfaatkan irigasi rentang yang dapat mengairi 90.000 hektar sawah, kepentingan air baku di Pantura, pengendalian banjir Sungai Cimanuk, dan juga sekaligus dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dengan daya 110 MW. Rencana pembangunan Waduk Jati Gede sempat terkatung-katung beberapa dasawarsa, sehingga bukan saja sempat mengalami ketidakpastian antara jadi dan tidak, akan tetapi juga dampaknya dari tahun ke tahun menimbulkan kompleksitasi permasalahan yang berlarut-larut. Nah, raos keneh di dieu cek paribasana teu gaduhna naon oge gitu. Sarah Bapak, tulungan. Masih terlalu jauh dengan harapan masyarakat. Namun, setelah melalui proses berjalannya panjang dengan segala liku cerita dan peristiwa, akhirnya Waduk Jati Gede terrealisasi dan kini telah tergenang. Genangan air bendungan raksasa ini telah menenggelamkan kisah panjang perjalanan sejarah kehidupan manusia dan alamnya. Di bawah genangan air Waduk Jati Gede pernah ada jejak-jejak kehidupan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, politik, dan aneka peristiwa lain. Tentu kita ingin mereka lebih meningkat kesejahteraannya, oleh karena itu terus kita akan ikuti perkembangan mereka supaya mereka terkena dampak dalam bentuk positif, yaitu meningkat kesejahteraannya. Senin, 31 Agustus 2015, pukul 10.45, Laungan Sirine menandai dimulainya pengisian air pertama Waduk Jati Gede yang dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kita akan mulai pengisian awal Waduk Jati Gede ini dengan menutup saluran pengelola Waduk Jati Gede. Semoga segala upaya kita dalam membangun prasarana dan sarana kepeguan itu mendapat ridho Allah
dan dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi rakyat di sekitar waduk ini. Waduk Jati Gede memiliki bendungan utama sepanjang 1,5 km dan lebar 50 meter, dengan volume air mencapai 1 miliar meter kubik. Dengan luas keseluruhan genangan sekitar 4.000 hektar lebih, Waduk Jati Gede telah menenggelamkan 26 desa di 5 kecamatan. Bahkan 6 desa diantaranya kemudian dihapus dari peta wilayah Kabupaten Sumedang. Sekitar 11.000 kepala keluarga harus hengkang dari kampung yang telah mereka huni secara turun-temurun sejak puluhan tahun silam dengan segala aktivitas serta suka dukanya. Dan tidak kalah pentingnya untuk diingat bahwa Waduk Jati Gede telah menguburkan jejak-jejak leluhur Sumedang berupa situs makam para leluhur. Kehadiran manusia saat ini bukan lahir pada dunia yang kosong kehadirannya, merupakan produk kerajaan sejarah biologis dan kebudayaan yang telah berlangsung sangat panjang. Dari goresan berupa lukisan, tulisan, dokumen, dan monumen serta jejak-jejak peninggalan lainnya, manusia seakan ingin menandai tentang kehadirannya pada suatu masa. Dari jejak-jejak peninggalan yang ada berupa situs makam, yang didefinisikan sebagai makam para leluhur Sumedang. Kawasan yang kini menjadi Waduk Jati Gede dipercaya masyarakat Sumedang sebagai bekas kerajaan masa silam. Dalam berbagai sumber lisan dan tulisan disebutkan bahwa di kawasan tersebut pernah berdiri kerajaan Tembong Agung yang berpusat di Mandala Hibar Buana. Kerajaan ini diduga sebagai cikal bakal berdirinya kerajaan Sumedang Larang. Kawasan yang dipercaya masyarakat sebagai bekas kerajaan Tembong Agung yang kemudian dikenal dengan nama Kampung Muhara, Desa Leuwihiden, Kecamatan Dharma Raja. Di bawah genangan Waduk Jati Gede ini didapatkannya 48 buah situs makam yang dikeramatkan. Dari jumlah tersebut terdapat nama makam-makam yang cukup legendaris, antara lain makam Prabu Guru Aji Putih di makam Cipees, Mbah Dalem Santapura di makam Tanjung Sari Desa Cibogo. Kedua situs cagar budaya tersebut yang kemudian menimbulkan pro dan kontra pada saat akan dilakukan upaya penyelamatan melalui relokasi. Namun kemudian atas kesepakatan berbagai elemen, akhirnya makam legendaris leluhur Sumedang, Prabu Guru Aji Putih dan Dalem Santapura tidak dipindahkan. Kecenian buhun Eyang Janggel anu numutkeun galur carita ditinggal Prabu Tembong Agung anu tempatna di Muhara pujalaran geuneuk proyek Jati Gede. Dina waktu ayeuna seni buhun Koromong Eyang Janggel diwariskeun ka Dusun Cileweng marubikeun generasi kalima. Mereka ditempatkan pada kondisi yang sangat membingungkan. Dia punya patokan kehidupan yang sudah begitu melekat dalam pengertian kearifan lokal Sunda. Di bawah genangan Waduk Jati Gede adalah kampung-kampung dan desa-desa yang memiliki banyak jenis kesenian dan berbagai upacara adat. Salah satunya adalah tradisi Muharaman yang dilaksanakan setiap pergantian tahun baru Hijriah 1 Muharram. Selain itu, di kawasan tersebut terdapat juga ada tradisi dan ngalokat yang dilakukan setiap tahunnya.
Kehadiran Waduk Jati Gede tentu saja menorehkan kisah-kisah tersendiri bagi dunia pendidikan. Dan di sini salah satu bangunan sekolah yang terkena genangan Bendungan Jati Gede. Di kawasan genangan Jati Gede setidaknya terdapat 21 sekolah dasar, 4 SMP, MTS, dan 5 taman kanak-kanak dengan jumlah siswa sebanyak 2.096 orang tingkat SD dan 1.527 siswa setingkat SMP. Sejak jauh hari sebelum penggenangan, orang tua siswa sudah merasa bingung tentang nasib kelanjutan pendidikan anak-anak mereka. Lebih dari ketika masuk saat pengenangan bersamaan dengan masuknya tahun ajaran baru 2015-2016. Di kapling ya, 10 orang. Kita kalau di merger, buang hari 1, buang hari 2. Kami rencana bojong sarang kan di merger. Rencana munculnya di sekolah. Nah, terbang balai kalau sampah mobil itu akan beres pisan gitu. Kacan ayam pisan teman-teman belajar, nah kalau dari itu teh, jadi masyarakat dia teh, masyarakat tos kadina, tapi tempat belajar ke ayam gitu. Ayam oke, bangsa kadang kadinya kan kayak desa Sinang, desa Singasari, desa Nasi, paling cekat tapi jaraknya untuk itu. Air waduk sudah mulai merayap naik mengisi bendungan. Namun, ketika itu lembaga-lembaga pendidikan masih berada di lokasi genangan. Namun, alhamdulillah pada akhirnya persoalan dunia pendidikan ini secara bertahap terus diatasi. Paling dekat di lokasi relokasi teh SD Sinangasi. Lebetna ka desa Singasari, namun tapi sekitar 2 kiloan dengan kondisi jalan yang sangat bukan masuk nanti Pak, orang tua teh ngararadu ibu cenah atuh ngadirikeun tenda wae sakolana di ditu cenah. Dengan kondisi jalan yang kami hujan teh bebelesekan. Berlalu-talutnya rencana pembangunan Bendungan Jati Gede yang sempat mengalami ketidakpastian selama beberapa dasawarsa yang menjadikan permasalahan di kawasan Jati Gede semakin kompleks. Berbagai permasalahan tersebut kemudian muncul ke permukaan dalam bentuk aksi-aksi unjuk rasa. Sejak awal tahun 2000-an sampai dengan awal tahun 2016, warga orang terkena dampak telah melakukan unjuk rasa mencapai 240 kali lebih. Jati Gede berunjuk rasa atau demo dengan tujuan menagih janji Wakil Bupati Sumedang Kak Setiawan, di mana beliau berjanji akan menyelesaikan seluruh permasalahan Waduk Jati Gede yang belum dibayar. Tetapi sampai hari ini janji tersebut masih diingkari sehingga kita menagih. Konsepnya sederhana, kita ingin bertemu dengan PK Setiawan, Wakil Bupati Sumedang, juga Satker, dan juga Ketua DPRD. Apabila mereka tidak hadir di tengah-tengah kami untuk membuat komitmen kembali, maka kita akan bertahan di sini atau tidur di sini. Aksi unjuk rasa yang dilakukan warga OTD dan didukung oleh beberapa LSM tidak lain untuk menyuarakan aspirasi mereka yang dikenakan dampak pembangunan Jati Gede. Kita ingin bertemu dengan Bupati Sumedang atau Waduk Sumedang, karena mereka adalah tanggung jawab terhadap permasalahan yang ada di Jati Gede ini, kawan-kawan. Adapun yang menjadi tuntutan dalam aksi unjuk rasa dari tahun ke tahun antara lain mulai dari tuntutan ganti rugi yang dianggap ada penyimpangan pada tahun 1986, meminta kenaikan nilai ganti rugi, penolakan pemindahan situs, menuntut ganti rugi rumah-rumah hantu, dan tuntutan penyelesaian dampak sosial pembangunan Jati Gede. Bahkan, di minggu-minggu terakhir menjelang penggenangan, muncul aksi-aksi penolakan dilanjutkan penggenangan Waduk Jati Gede. Di sini telah terjadi diskriminasi. Semangat kawan-kawan. Apa tahu kita apa mau melakukan apa?
Kita datang di sini ingin ketemu sama PRT Bupati Sumedang. Yang konon katanya P2T adalah mereka yang bertanggung jawab. Rakyat menderita, yang pindah belum ada listrik, belum ada jalan, ada sekolah, belum ada hal-hal lain. Untuk makan saja kita susah, saudara-saudara. Untuk itu, jangan pernah berhenti untuk berjuang. Kita akan tinggal di sini sampai Bupati Eka Suryawan datang. Di kawasan genangan Bendungan Jati Gede, setidaknya terdapat sekitar 48 situs makam yang dipercaya masyarakat sebagai makam para leluhur Sumedang. Dari 48 situs cagar budaya yang ada di genangan Bendungan Jati Gede, ada beberapa situs makam yang tidak direlokasi, khususnya dari Nonoman Keraton Sumedang Larang, Kenyep Bodas, dan sejumlah LSM. Guys, di semut ayeuna geus ulah datang di ka dieu. Mun aya di pamarentah masalah situs geus tutup. Jadi secara pribadi mah bade ka keum, bade henteu ka keum ge situs mah tetep di dinya. Moal diolah alih. Adapun situs makam yang tidak direlokasi antara lain situs makam Sepeut 1, 2, dan 3 yang terdiri dari makam Prabu Aji Putih, Dewi Nawang Wulan, dan Resi Agung, situs makam Astana Gede yang terdiri dari makam Lembu Agung, Mbah Jalul, Dalem, Demang, Cipaku, dan lain-lain. Demikian pula makam-makam di Curug Emas dan makam dalam Santapura di Astana Cibogo tidak direlokasi pula. Di tengah pro dan kontra tentang relokasi makam leluhur, muncul gagasan untuk dibangun makam terapung. Selama kegiatan sosialisasi dan relokasi makam para leluhur, memang seringkali terjadi kegiatan-kegiatan antara masyarakat dengan tim dan ditugaskan melaksanakan sosialisasi dan relokasi. Berdasarkan hasil musyawarah untuk mufakat yang dilaksanakan pada hari ini Minggu, tanggal 6 September 2015, tempat Dusun Sadang RT 1 RW 5, Dusun Cipaku, Dharma Raja. Maka, kami sepakat untuk memindahkan situs atau cagar budaya tersebut di atas ke tempat yang baru yang terletak di Dusun Astana Gede, Desa Cipaku, Kecamatan Dharma Raja. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perencanaan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jati Gede dan pelaksanaan diatur oleh Peraturan Menteri PUPR Nomor 24/PRT/M/tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah penggantian dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jati Gede. Dar pasihan duit 28 teh mah jantan bumi deui, kudu bumi sabumi-bumi teh kadukna naon deui abdi mah. Ayeuna di pisan artos sakitu karena susah. Realisasinya, pemerintah mengucurkan dana APBN sebesar 762 miliar lebih yang dibayarkan untuk 12.000 kakak. Bagi kakak yang pernah menerima ganti rugi dengan diatur oleh Permendagri Nomor 15 Tahun 1975, yakni mereka yang sudah menerima ganti rugi pada tahun 1984-86 memperoleh santunan untuk rumah penggantian sebesar 122 juta lebih, sedangkan kakak yang lainnya memperoleh uang santunan hanya 29 juta lebih. Jumlah mereka hampir 12.000 kakak. Najan kudu papisah jeung najan kudu baturai jeung dulur murun indah lemah cai pangharapan robah kasih ku pangwangunan. Tempat lumeh, ci surat waduk
Hingga detik-detik terakhir menjelang penggenangan Waduk Jati Gede, masih tercatat ribuan warga OTD yang masih belum meninggalkan tempat tinggal mereka. Namun, sebagian penduduk telah meninggalkan tempat tinggal kampung halamannya sebelum waduk mulai digenangi. Kalau warga Cadas Ngampar mah khususnya itu banyak sanes bade ngahalangan kanu program pemerintah. Mungkin meureun aya kedah tempat kanggo ngalihna, sedangkan tempat teu aya gitu. Ari artos mah insyaallah gitunya pada dimangpaatkeun upami tos salalair mah gitu. Seiring dengan terus naiknya air waduk dan gencarnya himbauan pemerintah agar warga OTD segera mengosongkan tempat tinggalnya, maka berharap setiap hari puluhan ribu warga dari 26 desa berangsur meninggalkan kampung halamannya. Tanpa terasa, jutaan meter kubik air telah menggenangi bendungan, menenggelamkan segala jejak yang pernah ada di bawahnya dengan segala suka dukanya. Kini, Jati Gede telah menjadi sebuah danau raksasa buatan. Hamparan permukaan air sejauh mata memandang telah menjadikan kawasan tersebut menjadi tampak atau tembong agungnya. Seakan ingin membangun kesadaran bersama bahwa dulunya tempat ini sebagai wilayah kerajaan Tembong Agung yang menjadi cikal bakal Sumedang Larang. Di balik duka, derita, dan pengorbanan warga masyarakat yang pernah mendiami kawasan tersebut secara turun-temurun entah sejak abad mana, kehadiran Bendungan Jati Gede pada sisi lain membawa hikmah tersendiri. Kini, kawasan genangan ini menjadi sebuah tempat yang memiliki daya pikat untuk dikunjungi, sehingga arus kunjungan warga masyarakat dari berbagai daerah berdatangan untuk menikmati indahnya Waduk Jati Gede. Jati Gede, kehadiranmu semoga memberikan makna bagi kesejahteraan dan kemuliaan masyarakat di hari esok. Mudah-mudahan segala pengorbanan, penderitaan, dan duka nestapa warga yang pernah hidup dan tinggal di kawasan ini dapat membawa keberuntungan yang sebanding dengan segala pengorbanannya. Alam indah pawanangan yang berkuring Gede yang berkuring panggilan yang ukur tinggal lamun wayahna urang paturai korban dinding pangwang